Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini mau membahas tentang gaji kecil bonus besar. Bagaimana menentukan struktur gaji karyawan. Jadi sebagai seorang pengusaha, kita dituntut untuk menyesuaikan gaji atau menyesuaikan operasional ya. Jadi pada intinya operasional itu harus lebih kecil daripada masukan. Ini rumus utamanya ya. Jadi operasional lebih kecil daripada pemasukan. Kalau operasional lebih besar daripada pemasukan, maka itu ya kita rugi. Ya. Maka itu sebagai pengusaha, sebagai business owner, kita perlu menyeimbangkan antara operasional dan pemasukan. Nah, operasional fix. Nah, fix itu sebenarnya gaji tetap ya. Gaji tetap. Makanya untuk tahap-tahap awal kita cari karyawan yang gaji pokoknya itu kecil, tetapi kita bekali dengan bonus yang besar. Sebenarnya ini ada plus minus ya. Plus dan minusnya apa? Atau kelebihannya apa? Jika gaji kecil dan bonus besar, satu itu tidak membebani operasional ya. Jadi kita bisa gunakan hal-hal atau dana yang lain itu dipakai untuk marketing, dipakai untuk sales ya, atau branding dan lain-lain. Tidak membebani operasional, terus kita jadi punya pasukan penjualan. Karena pasukan penjualan itu orang-orang yang cocok berada di penjualan adalah orang-orang yang suka bonus besar, gitu ya. Kekurangannya apa? Apa ada kekurangannya? Kekurangannya satu, ketika nanti penjualan membesar, maka bonus juga membesar ya. Jadi kalau nanti penjualan kita besar, bonusnya juga ikut membesar. Artinya nanti kalau di total operasional itu gaji fix plus bonus itu bisa membesar juga gitu. Kayak saya pernah gaji salah satu tim gitu ya, tim salesnya itu bisa gaji 10 juta gitu, tapi 9,5 juta itu bonus gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau nanti sudah sangat besar, itu sebenarnya menjadi sebuah problem juga gitu ya, karena profitnya jadi kemakan gitu. Jadi nanti profit itu akan termakan untuk bonus. Tapi karena saya mencoba untuk tim itu dari nol, dari kecil, maka saya mencari resiko yang lebih kecil juga. Jadi kelebihannya juga ini resikonya lebih kecil ya, resiko lebih kecil. Nah ini nanti penjualan besar maka bonus juga besar, profit itu akan termakan untuk bonus juga gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita menentukan struktur gaji karyawan? Sebenarnya ini cocok untuk orang-orang sales, posisi sales, juga marketing. Karena orang-orang di posisi ini adalah mengejar penjualan. Jadi ketika dia mengejar penjualan, maka salah satu motivasinya adalah bonus yang besar. Walaupun ada juga teman saya yang menggunakan gaji fix untuk sales dan marketing, tapi saya nggak pakai jurus itu gitu ya. Saya pakai jurusnya
Untuk posisi sales dan marketing itu ya gaji kecil tapi bonusnya besar. Nah, case-nya seperti apa? Case-nya seperti apa? Seperti apa? Kita perlu state dengan jelas di lowongan pekerjaan. Jadi saat rekrutasi itu perlu dengan jelas memberikan posisinya. Misal sales atau marketing. Sehingga nanti yang daftar itu adalah orang yang sudah ready berada di posisi itu. Akan lebih sulit jika ada orang yang tidak cocok di posisi itu mendaftar. Ya. Nah, nanti kita bisa kasih simulasi gaji total. Misal seperti ini. Gaji 1 juta misal. Gaji 1 juta. Leads atau orang yang akan masuk itu ada 100 orang per hari. Nanti jika dari 100 orang itu yang membeli adalah 10%-nya, maka bonus tiap orangnya adalah 100.000, sama seperti itu. Yaitu kalau 10% dari 100 orang yaitu 10 orang, maka bonus tiap orangnya adalah 100.000. Total bonus 1 juta. Tapi jika leads yang masuk adalah 200 orang per hari dan kita bisa ubah orang yang masuk itu 30% membeli, maka ada 60 orang pembeli. Maka jika 1 orang bonusnya 100.000, maka bonusnya 6 juta, sehingga total gaji plus bonus adalah 7 juta. Nah, ini simulasi aja. Bisa kita kembangkan menjadi misalkan pelanggan baru bonusnya 100.000, pelanggan lama di follow up maka bonusnya jadi 150.000. Bisa seperti itu. Ini gunanya agar sales mengejar atau mengejar sales kepada orang customer lama, sehingga mengurangi biaya marketing atau iklan. Tapi bisa juga kita kembangkan sebaliknya. Misal customer baru bonusnya 100.000 per penjualan, sementara customer lama bonusnya 50.000. Kebalikannya lebih kecil. Skenario ini
Skenario ini biasanya digunakan jika penjualan dari untuk meyakinkan customer baru lebih challenging daripada menghasilkan penjualan dari customer lama yang sudah trust. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Contohnya untuk B2B lebih challenging untuk first sales karena belum ada trust biasanya, sehingga insentif bonus untuk transaksi pertama lebih besar daripada bonus untuk transaksi kedua dan seterusnya, karena transaksi kedua dan seterusnya itu lebih trust gitu. Beda cerita kalau salah satu contoh di bidang retail, untuk mendapatkan customer baru butuh biaya iklan, dan untuk mendapatkan transaksi berikutnya atau repeat order itu tidak perlu iklan, sehingga budget untuk iklan bisa kita bagi ke tim sales. Lagi pula kalau retail biasanya repeat ordernya tidak memanjang seperti B2B, sehingga bonus untuk penjualan kedua dan seterusnya dari customer yang sama bisa kita kasih insentif lebih tinggi. Ini perlu kita sesuaikan kasusnya ya. Kemudian kita juga bisa gunakan prosentase. Kalau contoh sebelumnya kan kita menggunakan nominal. Prosentase misalkan gini, misalkan 5% dari nilai penjualan. Atau untuk B2B ada juga yang 0,1% dari penjualan, karena dari B2B nilainya besar. Kalau dari retail kita bisa kasih prosentase lebih besar karena itu nilainya kecil. Nah, itu struktur gaji ya. Jadi ada gaji pokok dan ada juga bonus. Bonus bisa dari penjualan pertama atau dari repeat order. Kemudian selain komponen di atas, kita juga bisa menarik calon karyawan baru dengan visi, misi, culture,
perusahaan kita, karena generasi yang terbaru ini generasi apa ya namanya ya, generasi milenial ya, milenial atau Gen Z itu senang dengan sesuatu yang meaningful. Mereka sebenarnya senang belajar, senang diberi tantangan dengan komunikasi yang tepat. Jadi kita bisa mengkondisikan lingkungan kita, lingkungan kerja atau lingkungan kantor sesuai dengan ritme mereka. Misal ada personal development, ada game-game, ada pembelajaran bersama, ada sesi curhat, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dicantumkan di dalam rekrutasi, sehingga nanti mereka bisa memiliki bayangan bagaimana tempat kerja yang akan mereka masuki. Selain dari itu, hal itu juga bisa menjadi filter, sehingga nanti kita bisa punya orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Jadi filter juga kan enak tuh kalau kita kerja bareng dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Nah, itu bagaimana menentukan struktur gaji dan juga bagaimana kita bisa memfilter atau merekrut orang-orang yang tepat. Sekian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.